Oke, bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nendeni Sri Fujia di Unique Explorer. Nah, teman-teman, di situ ada saung, dua saung. Yang pertama itu mungkin teman-teman kalau selalu mengikuti video saya pasti nggak asing dengan penampakan saung ini. Tapi buat yang belum, tonton terus video ini sampai akhir biar tahu ini rumahnya siapa, saungnya siapa yang terpencil di tengah sawah. Dan di video kali ini kita akan khususkan untuk masalah perdukunan nih teman-teman. Karena banyak banget video-video yang lagi booming sekarang itu tentang pembuktian dukun dari sang pesulap merah kayak gitu ya. Nah, di video kali ini juga kita akan mendatangi salah satu dukun nih teman-teman. Dukun apa ya? Oke teman-teman, bisa simak aja videonya. Dan ini untuk rumahnya sendiri penampakannya seperti ini. Tapi banyak banget perubahan. Alhamdulillah setelah sekian lama enggak menengok rumah dari bapak atau kakek legend ya. Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak Kaan alias si kakek perkasa teman-teman. Nah, itu dia sudah ada di depan. Dan video kali ini akan dipandu langsung oleh Mr. Najar. Dan konon katanya Bapak Kaan ini siap beradu tarung dengan Maerot sekalipun dan juga dengan dukun-dukun lain. Wow, seperti apa? Simak terus videonya. Assalamualaikum Pak Kaan. Waalaikumsalam. Waduh, ini saya naik ke atas saja langsung ya. Nah, ini tangganya seperti ini teman-teman. Langsung naik ke atas. Ini ada sekitar tingginya 2 meter, 1 meter kayaknya nih. 1,5 meter. 1,5 meter. Di atas 2 meter. 2 meter. Salim dulu Pak Kaan. Gimana kabarnya sekarang, sehat? Kotor. Karena habis kerja saya ini mau sembahyang asar, buru datangan aja. Aduh, kerja apa hari ini Pak Kaan? Habis babat rumput. Mau Babat nanam rumput. Jagung manis buat tahun baru nanti. Tahun baru nanti, wah luar biasa. Jadi harus ada persiapan yang namanya petani. Iya. Hasil hidup sehari-harinya ya dari kebun ya. Memang harus tahu itu kalau tahun baru nanam apa yang orang-orang suka beli apa sayuran kan. Kalau kita nanam jagung yang biasa dijemur itu buat pakan itu kan susah jemurnya. Kecuali kita orang kaya bisa di open, kalau orang miskin nggak bisa di open susah itu buat jemurnya, buat mengeringkan. Oh gitu ya Pak Kaan. Makanya kalau menghadapi musim hujan itu harus jagung manis. Nanti sambil kedinginan sambil bakar jagung tuh. Anget ya, apalagi saungnya baru ya. Saung baru. Banyak yang datang ke sini ke silaturahmi, nyaman. Sekarang ada ruangannya terpisah dengan Pak Kaan, nggak tumpuk-tumpukan lagi. Pak Kaan, nih saya mau nanya nih tentang sekarang berita lagi viral, lagi rame tentang pesulap merah lawan dukun. Iya, perdukunannya itu sekarang lagi rame Pak Kaan. Banyak yang protes lain segala macam. Ini jadi saya penasaran datang langsung ke Pak Kaan menanyakan dukun itu apa sih Pak Kaan? Dukun itu adalah batin. Lahir itu adalah dokter. Maka kita secara lahiriah itu kelihatan dokter kan, ada alatnya. Kalau dukun itu batin. Berdasarkan jampe itu mintanya sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan disalahartikan. Itu dukun yang bagus, nggak terlalu ngaku pinter, nggak terlalu ngaku bisa, itu dukun yang paling bagus. Hanya dia adalah berusaha itu yang dibilang dukun. Tapi ada juga itu yang paling kagak baik dukun, misalkan Anajar berobat ke dukun, sakitnya sakit perut misalkan. Ada yang guna-guna, misalkan ada yang bilang gitu, itu dukun. Itu yang paling salah itu seperti itu. Tapi nggak bisa membuktikan kalau ada yang mengguna-guna, nggak bisa ngobatin. Itu yang paling salah. Oh, jadi pada intinya dukun itu adalah orang yang mengobati dengan cara batin. Adapun dukun itu dia tidak mengaku, oh saya bisa ini itu, tapi berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan pelantara. Sekalipun itu, misalkan saya orang berilmu misalkan, tapi orang itu yang datang setengah-setengah hatinya, nggak pas, nggak percaya pelantaran dukun itu, jangan, lebih baik jangan.
kemana aja itu jangan. Karena tidak akan diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala jikalau orang itu setengah hati. Kalau dia mau berobat, jangankan ke orang, ke dukun, ke dokter aja. Misalkan, oh dokter itu nggak benar, misalkan itu jelek-jelek, tapi dia maksa berobat ke situ, itu nggak akan ada apa. Jadi yang pertama syaratnya harus percaya dulu. Percayanya dulu, percaya bahkan itu dokter bisa menyembuhkan, jalannya dokter, tetap itu Tuhan. Itu sepengetahuan Bapak Kaan gitu ya, saya selama tahu pengalaman orang. Pak Kaan. Karena saya bukan orang sekolah, bukan orang pendidikan. Kalau orang-orang dokter itu kan orang tenaga ahli, ada sekolahannya. Tapi emang benar gitu ya. Tadi kata Pak Kaan dukun itu atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Emang itu benar? Benar. Bukan sihir atau bantuan dari makhluk lain. Ada juga yang gitu. Yang sihir atau bantuan dari makhluk gaib atau gaib itu ada juga. Karena apa? Karena itu kalau yang sesat itu dibantu oleh setan. Kalau yang mintanya sama Tuhan tahu jalannya seperti begini. Di dalam Quran itu semuanya ada hodamnya. Setiap ayat itu ada hodamnya, ada pemiliknya. Kalau kagak salah menurut pengetahuan saya sendiri. Karena saya nggak sekolah, nggak pesantren, nggak saya. Hanya pengetahuan orang tua saya dulu seperti itu. Pengalaman Bapak Kaan gitu ya. Pengalaman saya diajarin sama orang tua saya. Memang orang tua saya suka sembahyang agak getol, agak itu ya. Rajin lah ya, taat beribadah gitu ya. Nggak mau barang-barang yang nggak halal. Pak Kaan, dukun itu ada macamnya, ada apa aja sih Pak Kaan? Seperti apa? Kan kalau pada umumnya sih dukun beranak gitu ya. Nah itu kalau ada. Itu dukun beranak, misalkan dukun beranak. Anajar itu misalkan punya cewek simpenan hamil, itu namanya dukun beranak. Itu ada juga dukun beranak yang suka menggugurkan kandungan orang, itu dukun beranak, itu yang nggak baik. Tapi kalau dukun yang beranak itu misalkan Anajar punya istri nggak punya anak tapi mau punya anak, itu jalannya dia, jamban-jambannya dia tahu, itu bisa juga alatnya tahu, itu seperti itu. Dukun beranak gitu ya. Ada dukun lain nggak Pak Kaan? Kayak dukun cabul gitu. Nah, itu dukun cabul, maka jangan disalahartikan. Setiap dukun disebut dukun cabul. Yang dukun cabul itu yang seperti apa itu banyak di TV One tuh diberita-beritakan. Seperti bukan seperti Pak Kaan ya. Bukan, kalau dukun cabul seperti ini. Misalkan Anajar punya anak kagak laku. Bahkan anak saya udah gede tapi nggak ada yang mau, gimana caranya? Misalkan udah kamu mandi di sini di tempat saya tidur, tadi tidurin sama Pak Kaan, itu cabul dukun namanya. Cabul itu ya. Kalau yang diobati benar-benar diketahui sama orang, sama yang ngantar nggak umpet-umpetan. Itu salah arti orang yang seperti itu. Makanya kalau bicara apalagi orang pintar jangan disalah artikan. Itu harus benar-benar tahu itu. Jadi harus hati-hati. Kita mau hati-hati. bicara itu harus tahu apa yang kita bicarakan. Mohon maaf yang sebesar bukan saya ngajarin orang-orang yang pintar. Tapi yang pintar ajarin saya dong. Jadi dukun itu ya menurut Pak Kaan ya harus hati-hati siapa orangnya. Ada dukun yang bagus, ada juga dukun yang bagus. Nah, karena dia punya duit, mau duit yang gampang. Apalagi udah dikenal. Seperti misalkan saya udah dikenal sama orang-orang yang minta aja. Seperti ada kemarin yang minta gini, Pak Kaan, saya mau buat usaha. Saya bilang, Bapak salah jalan. Kalau saya punya buat usaha, kenapa dikasih sama orang? Dipakai sama saya aja. Orang saya keadaannya gini. Saya keadaannya segini, dia tempat di tanah orang, rumah keadaannya seperti ini. Kalau saya bisa usaha, bagus usaha, apartemen punya, mobil banyak, berarti saya benar-benar pintar usaha. Jadi salah sasaran kalau ke Pak Kaan. Buat usaha ke saya. Kalau ke Pak Kaan buat apa? Kalau ke saya minta mau seperti Bapak Kaan, bagaimana? Seperti senjatanya Goyo, udah hidup. Mudah-mudahan itu pun saya nggak nentuin bagus, karena bagus buat saya. Kalau buat orang-orang itu nggak tahu bagus apa kagak. Iya. Cocok apa kagak. Saya udah bilang dari dulu gitu. Makanya jangan disalaharti seperti begini. Bahkan ada yang telepon itu di lain waktu, di lain wayah, seperti tengah malam. Pak, mohon maaf saya mau tanya,
bisa ini barang saya kecil dan pondok mau dipanjangin dan mau digedein bisa saya bilang gitu. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Itu ada tawon itu ini dijadiin tawon. Terus kalau mau panjang dibetot sama saya. Itu bisa panjang dan bisa gede. Makanya Bu, itu salah sasaran sama saya. Jadi Bapak Kaan itu ahlinya memperkeras, memperkuat dan tahan lama. Kalau untuk panjang dan lebar bukan ke Pak Kaan, tapi ke Mak Erot. Itu Mak Erot ada keturunnya barangkali nggak tahu siapa itu. Dengar dulu waktu saya masih kecil. Memang suka dengar. Jadi betul ya kalau Mak Erot itu sudah terkenal sejak dulu sampai sekarang. Sampai sekarang mungkin ada anaknya atau keturunnya mungkin, tapi nggak tahu juga. Ntar kita ngobrol tentang Mak Erot lah, tapi jangan sekarang, kita tentang dukun aja ya, Pak Kaan ya. Nih Pak Kaan, dari pengalaman hidupnya Bapak Kaan, pernah datang ke dukun nggak? Dan itu maksud dan tujuannya apa? Dan terbukti tidak hasilnya? Ada. Gimana? Pernah. Gimana? Seperti begini. Saya ada sakit hati sama perempuan. Wow, perempuan saya lagi. Bisa meluluhkan hati perempuan. Wih. Tanya, Bah, gimana nih saya sakit hati sama perempuan gini karena saya orang gak punya, bukan orang pendidikan, tapi saya gitu. Dia bilang, Bapak udah ada di Bapak sendiri, kenapa minta sama saya? Bodoh. Dia bilang, ada di saya. Ini saya disakiti perempuan kok ada di Bapak. Itu dia benar-benar orang mata batin. Mata batin. Agak. Bapak kagak tahu aja, Bapak udah diisi sama orang tua Bapak. Wih. Nah, dia dibilangin gini. Akhirnya saya jalankan. Alhamdulillah sampai sekarang ada. Ada. Memang. Jadi ada bantuan batin yang ternyata turunan dari orang tua Pak Kaan. Sekalipun kita turunan tapi nggak tahu itu mungkin seperti begini. Jamu itu jambe, banyak yang tahu itu jambe. Pinang kalau bahasa Sumatera atau Kalimantan Indonesia lah. Pinang muda itu pada tahu pinang itu bagus. Seperti begini. Kalau orang yang suka makan pinang, kalau dulu itu nyepah, kalau bahasa Sunda nyepah, bahasa Indonesia nggak tahu. Anak nyepah, anak muda nyepah. Itu nggak keserang sakit gigi sekalipun dia udah tua. Giginya bagus terus. Itu karena kebagusannya itu jambe. Ada khasiatnya ya. Ada khasiatnya. Cuman kagak tahu caranya seperti apa. Cuman asal rebus, asal metik, itu nggak akan ada apa-apanya. Nah terus tadi kan kata Pak Kaan sudah pengalaman ke dukun, itu sudah terbukti nggak? Ada. Ada buktinya. Pernah nggak Pak Kaan datang ke seorang dukun tapi tidak terbukti malah tertipu? Pernah? Malah tertipu. Bisa diceritakan? Harus beli segini, ini barang buat apa dulu? Mau ngapain? Usaha. Iya. Ini buat usaha bawa. Ini saya belum tahu itu apa. Buat usaha kalau Bapak bawa ini insya Allah usaha Bapak tadinya 10.000 akan tambah menjadi 15.000. Nah berangkatnya katanya kalau hari Minggu harus di sini sedangkan rumah saya ada kolam seperti ini. Misalkan hari Minggu saya harus ke kidul, kalau bahasa Indonesia apa kidul? Selatan. Selatan mah wetan. Pantai selatan, pantai kidul. Harus ke selatan seperti itu akan ada kolam. Akhirnya saya masuk ke kolam itu. Bawa es saya. Jualan es. Mikul es masuk ke kolam. Jadi pokoknya mah jalan harus lurus ke selatan pokoknya gitu ya. Itu bohong. Bapak udah mah ketipu gitu ya, dibodoh-bodohin lagi. Bodohin. Masa keluar dari rumah harus ke selatan. Selatan terus. Itu kan apa kalau jurang gimana? Gimana ya? Bisa. Hasilnya sedikit. Jadi intinya gimana Pak Kaan nih? Kan ada dukun yang gini, ada yang dukun yang manjur, ada yang enggak, ada yang asli, ada yang palsu gitu. Jadi gimana milihnya Pak Kaan? Coba dilihat kalau yang asli, enggak pernah dia bilang kita orang pintar, kita bisa. Ketika kita datang ke tempat dia, langsung dia bicara mau apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Saya bodoh, nggak bisa apa-apa. Itu yang datang Bapak, saya jauh-jauh datang ke sini kan percaya jalannya Bapak. Saya minta tolong minta misalkan gitu, apa yang dia minta Ya saya nggak bisa cuma minta sama Tuhan, tapi kalau Bapak mau maksa silakan saya mau bantu misalkan gitu. Iya. Gitu.
dibantu, diusahakan. Tapi kalau nggak ada apa-apa jangan salahkan. Itu bukan nipu. Karena dia bukan nyari. Seperti begini. Saya di YouTube misalkan, wah kalau mau jamu saya silakan beli, datang ke sini. Ini bagus buat siapa? Ini saya enggak kan? Enggak bisa gitu. Enggak, itu kan bukan itu saya. Berarti pakaan dukun ya pakaan? Bukan. Dan katanya gitu, suka ngomong gitu. Itu ngobrolnya disangkutkan sama apa itu disatukan sama satu yang lain. Bukan seperti itu. Itu Jadi yang nipu seperti ini keris bawa buat dagang. Itu kan kata saya pegangan keris itu. Tapi kalau bapak-bapak mau misalkan minta buat cewek, buat usaha, itu misalkan keris semar mesem harus dicoba. Kalau benar-benar semar mesem, misalkan keris semar mesem ditunjukkan sama ayam, itu bisa datang ke sini. Oh, itu yang bagus. Itu benda. Jadi benda percobaan pelet itu melalui ayam. Melalui ayam atau apa? Misalkan kita bisa anti cukur rambut. Oh, kebal. Ilmu kebal, anti cukur ini batu ali. Asal pegang dia terus disabet pakai gunting, itunya enggak kena. Itu benar-benar anti cukur. Pakaan. Kalau tadi kan ngomong kebal, ini pakaan sendiri kebal gak sih pakaan? Enggak, itu kemarin juga kesabet mesinnya. Kebal itu kadang-kadang ada buat harian, ada buat bulanan, ada buat tahunan. Kebal itu ada juga untuk seumur hidup. Kata-kata saya. Jadi itu asli atau palsu sih pakaan orang kebal? Ada yang untuk seumur hidup itu harus tapa berata berpuluh-puluh hari. Itu yang kebal untuk seumur hidup. Oh gitu. Kalau kebal untuk misalkan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu di sini juga di tempat Kang Anajar ada tuh. Coba aja itu ke Elang itu. Dia punya. Itu kebal. Itu kebal punya. Oh, udah jadi terbukti asli. Anak-anak saya di situ udah terbukti bahwa isim dari dia mau perang di terminal dibawa hanya 1 minggu berapa juta itu saya kerjakan. Saya mah pengen pembuktian tuh orang yang kebal. Coba tapi yang ngadeknya saya pakaan. Coba aja ya, Bapak. Siap lah, nanti pakaan saya kadek ya. Karena saya cincang. Saya dari dulu Elang itu tahu dia. Cuman sayangnya pakaan malah ke cewek ya. Kalau saya sama cewek. Tapi jadi pakaan itu sebenarnya orangnya kebal ditolak cewek gitu ya. Sekarang jadi total rekor menikahi cewek berapa orang? 87. Kalau meniduri cewek? Paling muda cewek pakaan yang dikawin berapa? Usia berapa tahun? Umur 14 tahun. Astagfirullahaladzim, berarti bener nih pakaan ini dukun cabul. Bukan. Jangan disalah artikan sama saya. Kalau yang paling tua? Kalau yang paling tua 74. Ngapain? Itu saya dulu daripada saya misalkan sembarang cewek. Setan misalkan itu kan musyrik. Misalkan munjung kita minta ke juri-juri kesehatan saya itu kan musyrik. Enggak diterima amal ibadah kita sama Tuhan karena itu musyrik. Ya intinya kenapa nikahin cewek usia 74 tahun? Karena duit. Daripada kita musyrik mendingan kawin sama cewek dikasih duit, itu kan enggak, itu hal dikasih. Dikasih sama cewek. Karena dia tergila-gila sama saya akhirnya ngasih duit sama saya asal dia dikawin. Terpaksa saya mau. Oke lah, luar biasa pakaan ya lah. Makasih lah pakaan ya atas waktunya. Pakaan sudah bercerita tentang perdukunan, apa itu dukun, ada dukun apa saja diceritain, pengalaman pakaan juga pergi ke dukun. Oke kalau gitu pakaan, saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan ceritanya. Dan buat teman-teman yang nonton video saya, jangan lupa tekan ya tombol subscribe-nya, like dan komentar yang sopan juga santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.